Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini kita akan review terkait asuhan keperawatan pada kasus dengan appendicitis dan DM. Yang pertama saya mulai adalah yang appendicitis dulu. Oke, ini untuk anatomi, untuk anatomi di sistem pencernaan terdiri dari khususnya yang berhubungan dengan appendix adalah ada usus besar, sekum, dan appendix yang ada di bawah. Nih, untuk anatomi di sini organ yang berbentuk seperti tabung, kemudian letaknya di intraperitoneal dan bergantung pada mesoapendik, dan panjangnya di sini adalah sekitar 10 cm. Kemudian ada lumen sempit di proksimal dan lebar di distal. Nah, persyarafan yang mempersyarafi adalah parasimpatis dari cabang nervus vagus. Berikutnya adalah persarafan simpatisnya dari nervus thoracalis ke 10. Kemudian perdarahan appendix ini dari arteri appendicularis. Untuk fisiologinya, appendix ini menghasilkan lendir 1-2 mili dan akan dialirkan ke sekum. Lendir biasanya bersifat basah dan mengandung amilase dan musin. Kemudian imunoglobulin yang dihasilkan adalah gout associated lymphoid tissue atau biasa disebut dengan gout atau IgA. Posisi appendix menurut Helmut ini biasanya posisi appendix ini sangat bervariasi sehingga kemungkinan sulit untuk menentukan posisi normal appendix. Jadi memang ada beberapa macam posisi appendix. Yang pertama adalah posisi retrosekal Ini posisi retrosekal itu sekitar 64% yang posisinya berada di retrosekal. Kemudian yang kedua ada posisi pelvic appendix, tergantung menyilang di linea terminal masuk ke pelvis minor atau biasa disebut dengan tipe descendant. Nah, ini tipe descendant. Ini 32%. Kemudian posisi paracollica appendix. Nah, ini terletak horizontal horizontal. Nah, ini 2%. Kemudian ada posisi preileal appendix ini ujung akhir dari ileum. Ini prosentasenya 1%. Dan yang kelima adalah posisi post-ileal appendix, yaitu berada di belakang ujung akhir ileum Jadi ini 0,5%. Ini untuk posisi. Kemudian berikutnya adalah definisi Bapak Ibu. Jadi saya rasa panjenengan semua sudah tidak asing terkait apa itu appendicitis. Jadi appendicitis itu merupakan peradangan yang terjadi pada daerah appendix vermiformis dan merupakan penyebab abdomen akut yang paling sering Itu berdasarkan Capita Selecta dari FKUI. Kemudian ada juga yang menyebutkan appendicitis adalah peradangan akibat adanya infeksi pada usus buntu atau umbai cacing atau biasa yang disebut dengan appendix. Ada juga yang mengatakan bahwasanya appendicitis akut adalah penyebab paling umum adanya inflamasi akut pada kuadran bawah kanan rongga abdomen. Nah, ini biasanya penyebab paling umum untuk bedah abdomen darurat Ini berdasarkan Schmelzer. Untuk epidemiologi dari appendicitis ini biasanya dapat ditemukan pada semua umur, namun
kurang dari 1 tahun jarang dilaporkan. Jadi usia-usia di bawah 1 tahun itu jarang dilaporkan, hanya 1%. Nah, insiden tertinggi biasanya pada kelompok umur 20 sampai 30 tahun. Ini yang sering kita temukan kasus-kasus appendix. Kemudian insiden laki-laki dan perempuan sebanding, kecuali pada usia 20 sampai 30 tahun. Insiden laki-laki lebih tinggi. Ini untuk etiologi atau penyebab. Yang pertama adanya obstruksi daerah lumen usus ya, bisa fekalit atau tumor appendix, atau adanya hiperplasia jaringan limfe, kemudian ada kurangnya diet rendah serat, kemudian adanya parasit, kemudian ada erosi mukosa appendix ya, kemudian ada infeksi bakteri. Ini yang secara umum penyebab dari adanya appendix. Berikutnya juga bisa disebabkan karena adanya obstruksi lumen ya. Selain obstruksi lumen juga bisa disebabkan adanya inflamasi pada daerah appendix atau adanya infeksi ya. Kemudian ada erosi mukosa appendix. Nah, ini klasifikasi ya, klasifikasi atau jenis dari appendix ya. Yang pertama appendicitis akut, kemudian ada appendicitis infiltrat, kemudian ada perforasi, kemudian ada abses, kemudian ada kronik ya. Kemudian untuk appendicitis akut itu di sini ada 3 ya. Appendicitis akut sederhana, kemudian appendicitis akut purulenta, dan gangrenosa. Ini yang biasa kita temukan. Nah, ini patogenesis ya. Untuk appendicitis penyebabnya bisa karena adanya obstruksi lumen ya, bisa fekal, tumor, dan lain-lain. Nah, ini mukus yang diproduksi mukosa akan mengalami bendungan. Sehingga jika terjadi bendungan maka akan terjadi peningkatan tekanan intralumen atau dinding pada daerah appendix. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan aliran darah berkurang sehingga adanya edem dan ulcerasi mukosa. Nah, ini sebagai penyebab dari adanya appendicitis akut fokal. Biasanya tanda gejala yang ditimbulkan adalah nyeri daerah epigastrum. Nah, jika adanya edem dan ulcerasi mukosa, nah ini resiko akan terjadinya terputusnya aliran darah sehingga bisa menyebabkan adanya obstruksi vena, kemudian edemnya juga bertambah dan bakteri menembus dinding. Nah, untuk diagnosis atau gejala klinis yang sering kita temukan, yang pertama adalah nyeri abdominal ya. Yang kedua, dalam beberapa jam biasanya nyeri pindah ke titik MC Burney. Nah, ini kemudian adanya konstipasi, kemudian mual muntah, biasanya pada fase awal juga ada mual muntah, kemudian ada nafsu makan menurun, kemudian ada obstipasi dan diare pada anak-anak, kemudian yang karena ini adanya infeksi, pasti yang yang bisa kita temukan untuk gejala klinisnya adalah demam ya. Nah, demam ini biasanya terjadi bila sudah ada komplikasi gitu. Bila belum ada komplikasi biasanya suhu tubuh masih dalam batas normal berkisar 37,5 sampai 38,5. Oke. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang pertama ya,
urutannya adalah inspeksi ya. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk abdomen simetris atau tidak, kemudian adanya ditemukan adanya distensi abdomen atau tidak ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan palpasi ya, apakah ada nyeri tekan dan nyeri tekannya di bagian mana, bisa di titik MC Bernheim. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan auskultasi ya, bising usus. Oke. Nah, ini daerah-daerah yang sering kita temukan, daerah nyeri yang kita temukan pada kasus-kasus apendis ya. Nyerinya bisa berjalan di daerah abdomen atau nyerinya di regio sebelah kanan bawah, biasanya tergantung nyeri yang dirasakan ya. Oke. Nah, ini ada yang namanya Alvarado score. Jadi ini untuk mengetahui adanya kejadian pada daerah kejadian apendik ya, yang dinilai adalah gejala, tanda, dan laboratorium ya. Jadi untuk mendiagnosis suatu penyakit, di sini yang dapat kita lihat adalah yang dinilai gejala ya. Gejalanya bagaimana, nyerinya beralih atau tidak, kemudian adanya anoreksi atau tidak, ada mual atau muntah. Nah, ini Alvarado score ya, tandanya nyerinya di sebelah perut kanan ke bawah, kemudian nyerinya lepas, kenaikan temperatur. Nah, ini poin-poin yang harus dinilai. Kemudian yang dilihat dari laboratorium bisa leukositosis atau neutrofil bergeser ke kiri. Nah, jika nilainya di 7 sampai 10, nah itu bisa dikategorikan sebagai apendisitis akut. Kalau nilainya 5 sampai 6 hanya perlu dilakukan observasi 24 jam. Jika 1 sampai 4 itu tidak dipertimbangkan untuk diagnosa apendisitis akut. Nah, ini pemeriksaan penunjang, ada laboratorium, biasanya leukositosis dan CRP meningkat, kemudian urinalisa dan penunjang lainnya bisa melakukan foto polos abdomen, kemudian apendikogram, ada USG, CT scan maupun laparoskopi atau histopatologi. Oke, ini hasil USG. Nah, ini USG ya, yang biasa kita kita dapatkan pada kasus apendik. Oke. Nah, ini untuk perbedaan ya, pemeriksaan penunjang antara USG dan CT scan ya. Dari segi sensitivitas yang paling bagus itu adalah memang CT scan ya, karena prosentasenya 90 sampai 100%. Dari spesifisitas itu ya sama, CT scan memang lebih bagus, lebih tampak karena memang prosentasenya lebih besar. Dari akurasi juga sama. Kalau dari keuntungan, kalau CT scan itu dia lebih akurat, kemudian dapat mengidentifikasi adanya abses atau phlegmon lebih baik, kemudian mengidentifikasi adanya appendix normal lebih baik. Kalau kerugiannya ya memang CT scan lebih mahal, kemudian ada radiasi ion dan kontras. Kalau USG itu dia lebih tergantung operator dan memang secara teknik ya sulit, kemudian nyeri juga. Ini diagnosis bandingnya ada gastroenteritis, kemudian ada limfadenitis, kemudian ada ileitis akut, ada kehamilan ektopik maupun batu ureter atau batu ginjal, atau biasanya juga ada ISK. Tata laksana, karena ini adalah proses inflamasi pada daerah apendik, yang pertama adalah antibiotik ya. Kita berikan obat antibiotik. Pada apendisitis, gangrenosa atau perforata, kemudian preoperatif. Nah, ini biasanya antibiotiknya spektrum intravena, diindikasikan untuk mengurangi
adanya infeksi pasca proses pembedahan. Kemudian postoperatif adanya antibiotik, kemudian diteruskan selama 24 jam pada pasien tanpa komplikasi. Ini diteruskan sampai 5-7 hari postoperatif untuk kasus apendis, ruptur maupun adanya abses. Kalau apendisitis, ruptur dan peritonitis biasanya antibiotiknya biasanya antibiotiknya diberikan 7-10 hari. Kemudian adanya diagnosa klinis jelas ya, appendektomi. Nah, ini penundaan plus antibiotik, adanya abses perforasi. Kemudian bed rest ya, adanya posisi Fowler supaya pas tidak ke atas, kemudian dia tinggi serat. Ini untuk tata laksana, pasiennya harus bed rest dan dia tinggi serat. Jika ada open appendektomi, adanya insisi pada perut bawah kanan pada daerah titik MC Burney. Ini dengan panjang luka kurang lebih 5 cm. Kemudian laparoskopi appendektomi ini insisinya biasanya kecil di daerah abdomen, kemudian dimasukkan di laparoskopi ya, biasanya lensa kecil dan ditampilkan di monitor atau instrumen lainnya untuk mengambil appendix. Nah, ini secara teknis proses insisi, mungkin teman-teman yang di ruang OK juga lebih paham apa namanya prosesnya. Nah, kemudian komplikasi biasanya adanya abses ya, kemudian adanya infiltrat, kemudian gangren, nah perforasi dan peritonitis. Ini komplikasi-komplikasi yang sering kita temukan pada kasus-kasus appendix. Nah, untuk prognosis untuk appendektomi sebelum perforasi biasanya dia masih baik ya keadaan umumnya. Kemudian setelah operasi biasanya dapat terinfeksi pada 30% kasus appendix, biasanya appendix perforasi atau gangrenota. Untuk serangan berulang dapat terjadi bila appendix tidak diangkat. Maksudnya masih belum dilakukan tindakan operasi. Untuk asuhan keperawatan, untuk asuhan keperawatan ini biasanya prosesnya tahapannya ada pengkajian ya. Yang pertama ada identitas klien ya yang harus kita lakukan. Kemudian riwayat keperawatan ini mulai riwayat penyakit sebelumnya maupun sampai saat kita melakukan pengkajian. Jadi biasanya teman-teman itu untuk riwayat keperawatan ini hanya mengkaji pada saat dia melakukan pengkajian ya. Sebetulnya yang harus dikaji adalah mulai sebelum sakit ya sampai sampai pada saat kita melakukan pengkajian atau pada saat dilakukan perawatan. Kemudian pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik perlu kita lakukan. Yang pertama adalah aktivitas atau istirahat, gejalanya biasanya malaise. Kemudian sirkulasi, tanda biasanya ada takikardi. Kalau untuk eliminasi adanya konstipasi, tandanya biasanya adanya distensi bagian abdomen, kemudian adanya nyeri tekan, kemudian terdapat kekakuan ya, kemudian adanya penurunan atau
tidak ada bising usus. Yang buat draftnya yang mana Bu? Taruh sini aja. Yang asli dengan bawah ya. Okay. Kemudian respirasi ada takip new, pernapasan dangkal, kemudian sistem kardiovaskulernya untuk mengetahui tanda-tanda vital, ada tidaknya distensi vena jugularis, pasiennya pucat atau tidak, ada edem dan kelainan bunyi jantung. Untuk sistem hematologi untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan yang asli jenengan bawah, yang fotokopi yang scanan. Sistem hematologi untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan leukosit yang merupakan tanda jika adanya infeksi dan perdarahan ya. Kemudian sistem urogenital ada tidaknya ketegangan kandung kemih dan keluhan sakit pinggang. Kemudian sistem kekebalan tubuh ini untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening. Nah, ini diagnosa keperawatan apendis. Ada dua. Yang pertama adalah preoperasi dan post-op. Kalau pre itu biasanya di sini masalah keperawatan yang sering muncul adalah resiko tinggi kekurangan volume cairan, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan muntah ya. Kemudian gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan adanya distensi. Ansietas berhubungan dengan adanya perubahan status kesehatan, resiko terjadinya infeksi, kurangnya pengetahuan, nutrisi kurang dari kebutuhan, maupun defisit perawatan diri. Untuk masalah keperawatan post-operasi, ini biasanya nyeri berhubungan adanya luka insisi post-operasi, kemudian intoleransi aktivitas berhubungan karena pasiennya ada pembatasan gerak ya atau bed rest, resiko tinggi infeksi ya, berhubungan dengan prosedur invasif, dan resiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan pembatasan pemasukan cairan per oral. Untuk intervensi berdasarkan evidence-based nursing ya, banyak yang bisa kita lakukan yang akan kita berikan kepada pasien-pasien dengan kasus appendicitis ya. Karena biasanya yang kita temukan untuk gejalanya ya nyeri gitu ya. Jadi ada beberapa tindakan IBN yang bisa kita terapkan. Contohnya adalah teknik Beck-Misik atau masase punggung. Ini bisa menurunkan adanya intensitas nyeri pada pasien post-op appendicitis ya. Yang kedua adalah adanya mobilisasi dini terhadap perubahan tingkat nyeri klien post-op, adanya mobilisasi ya. Kemudian ada transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS ya, ini untuk menurunkan nyeri juga. Kemudian ada terapi keperawatan komplementer ya, bisa ada akupuntur, ada elektroakupuntur maupun akupressure untuk menurunkan nyeri. Sebetulnya IBN ini bisa Bapak Ibu ambil buat gunakan sebagai literatur untuk mencari judul proposal maupun skripsi ya. Sebetulnya cari judul tinggal kita nyari IBN yang terbaru apa, kita aplikasikan ke kasus yang sesuai dengan kompetensi yang ingin kita berikan ya. Oke. Nah, ini secara jurnal untuk treatment ya. Oke, nanti bisa panjenengan baca. Kemudian implementasi adalah pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan secara nyata ya, berupa serangkaian sesuai dengan rencana keperawatan. Kemudian evaluasi dari tindakan yang sudah kita berikan sesuai dengan masalah keperawatan yang muncul ya. Oke. Mungkin itu sekilas terkait appendicitis Bapak Ibu. Kemudian akan saya lanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang DM. Sebentar.
Oke, berikutnya adalah terkait asuhan keperawatan pada kasus diabetes mellitus ya. Yang pertama adalah apa itu diabetes ya. Jadi diabetes itu merupakan suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan kadar glukosa darah atau biasanya disebut dengan hiperglikemi. Nah, yang di sini yang berhubungan dengan penyakit DM karena ini berhubungan dengan insulin dan penghasil insulin adalah pankreas, maka yang bermasalah di sini adalah pankreas. Oke. Nah, apa itu insulin ya? Jadi insulin ini merupakan hormon yang diproduksi atau yang diproduksi oleh sel beta pulau Langerhans di kelenjar pankreas ya. Jadi insulin itu dapat didapatkan atau dapat diproduksi karena kita makan, kemudian nanti di metabolisme oleh tubuh untuk meningkatkan kadar glukosa ya, kemudian akan diteruskan pada sel beta pankreas dan akan menghasilkan insulin. Kemudian insulin itu nanti dapat sel adiposa itu mengambil glukosa sehingga nanti untuk menurunkan gula darah itu dengan cara exercise atau melakukan aktivitas fisik ya. Jika terjadi penurunan kadar gula darah, maka sel alfa pankreas itu akan melepaskan yang namanya glukagon dan akan menghasilkan glukagon. Berikutnya adalah hati akan memecah glikogen menjadi glukosa ya, sehingga nanti juga akan terjadi peningkatan gula darah. Nah, itu secara sekilas prosesnya seperti itu. Nah, ini pankreas mengeluarkan 40 sampai 50 unit insulin dalam setiap hari. Ya, dalam setiap hari pankreas menghasilkan atau mengeluarkan insulin 40 sampai 50 unit. Yang pertama adalah dia akan disekresikan pada kadar rendah selama puasa atau biasa disebut dengan sekresi insulin basal. Peningkatan kadar setelah makan atau prandial, kemudian ledakan awal insulin ini terjadi dalam waktu 10 menit setelah makan. Jadi setelah makan itu biasanya 10 menit akan terjadi penghasilan insulin yang besar. Kemudian dilanjutkan dengan pelepasan yang meningkat selama hiperglikemi ya. Pada saat terjadinya pelepasan insulin juga, maka jika kita periksa ya sama akan terjadi peningkatan kadar glukosa. Nah, ini kadar insulin dan glukosa normal ya. Jadi ada beberapa macam kadar glukosa normal. Saya rasa panjenengan semua sudah tidak asing ya, tergantung apakah itu GDA-nya sewaktu atau setelah puasa 12 jam ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, ini adalah fisiologi sekresi insulin ya. Jadi memang yang menghasilkan insulin adalah pankreas, tapi di sini pankreas itu dapat menghasilkan dua macam. Yang pertama adalah insulin, yang kedua adalah glukagon ya.
Jika pankreas mempromosikan pelepasan insulin, maka akan terjadi peningkatan gula dalam darah. Jika pankreas mempromosikan untuk terjadinya pelepasan glukagon, maka yang dihasilkan adalah penurunan kadar glukosa darah. Nah, yang berperan untuk proses fisiologi insulin ini adalah pankreas dan hati, di mana pankreas menghasilkan insulin, kemudian akan terjadi perangsangan pengambilan glukosa dalam darah, ya, kemudian akan diteruskan ke sel jaringan dan akan terjadi penurunan gula darah. Atau insulin itu juga bisa merangsang pembentukan glikogen, ya, yang akan dibantu oleh hati, ya, perubahannya glikogen dirubah menjadi glukosa, ya, maka akan terjadi penurunan gula darah. Kalau pankreas menghasilkan glukogen, nah jadi merangsang pemecahan, jadi hati akan merangsang pemecahan glikogen. Nah, ini akan terjadi peningkatan gula darah. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, ini tanda gejalanya, Bapak Ibu, tanda gejala yang sering kita temukan, yang khas pasti kita temukan pada pasien dengan diabetes mellitus. Yang pertama adalah rasa haus, ya, yang berlebihan, kemudian rasa lapar berlebihan, poliuri, polidipsi, dan polifagi, ya. Kemudian ada berat badan yang turun secara drastis. Gejala lain yang sering kita temukan adalah luka lambat sembuh. Jika ada luka, biasanya lukanya susah untuk sembuh. Kemudian mata, terjadi penurunan pada mata kabur, kemudian pasiennya mudah lelah biasanya. Faktor resiko, ya, faktor resiko yang mengalami DM yang pertama adalah melahirkan lebih dari 4 kg. Ini biasanya pada ibu DM gestasional. Kemudian ada dislipidemia, kemudian usia 40 lebih dari 40 tahun, faktor keturunan, kemudian diet yang tidak sehat atau kurangnya aktivitas, dan yang terakhir adalah obesitas atau terjadi kegemukan, ya. Oke, untuk tipe diabetes, ya, untuk tipe DM ini ada 3 jenis tipe DM. Yang pertama adalah DM tipe 1, kemudian ada DM tipe 2, dan yang ketiga adalah DM tipe 3 atau DM diabetes mellitus gestasional, ya. Nah, tapi yang paling kita kita temukan biasanya adalah DM tipe 2. Ini yang sering banyak terjadi itu adalah DM tipe 2, ya. DM tipe 2 itu hampir 77%, untuk tipe 1 itu masih 10%, kemudian gestasional itu masih 12%. Oke, kita bahas satu persatu DM tipe 1. Jadi, DM tipe 1 ini adalah diabetes tipe 1 yang juga disebut biasanya diabetes yang harus bergantung pada insulin, ya. Dulu bisa juga disebut dengan Janville onset diabetes, ya, karena sering dimulai pada masa kanak-kanak. Jadi DM tipe 1 itu biasanya dia ditemukan pada anak-anak. DM tipe 1 ini adalah kondisi autoimun, ya, itu disebabkan adanya tubuh menyerang pankreas sendiri dengan antibodi. Nah, ini biasanya pada penderita diabetes tipe 1 itu pankreas yang rusak tidak dapat membuat insulin, makanya harus butuh atau bergantung pada insulin. Diabetes tipe ini mungkin disebabkan oleh faktor biasanya genetik, ya, kecenderungan karena faktor genetik. Kemudian bisa juga akibat adanya kerusakan sel beta di pankreas yang biasanya memproduksi insulin. Oke. Nah, ini DM tipe 1, ya. Pankreas ini tidak bisa memproduksi insulin, maka akan terjadi penurunan insulin dalam pembuluh darah, ya, sehingga nanti akan ada
terjadi glukosa ya, penurunan glukosa sehingga atau terjadi peningkatan ya. Jadi otot tidak bisa menggunakan glukosa karena insulinnya rendah, maka akan terjadi pemecahan glikogen dan protein dan biasanya dapat mengakibatkan adanya ketoasidosis. Oke. Berikutnya adalah DM tipe 2. Jadi DM tipe 2 itu adalah bentuk diabetes yang paling umum kita temukan ya. Kemudian DM tipe 2 ini terhitung 95% itu kasus diabetes terjadi pada dewasa ya. Merupakan bentuk diabetes yang lebih ringan ya daripada tipe 1 tadi. Kemudian DM tipe 2 ini biasanya masih bisa menghasilkan beberapa insulin, tetapi jumlah yang dihasilkan tidak cukup untuk kebutuhan tubuh atau sel-sel tubuh sehingga akan menyebabkan resisten ya. Kemudian resistensi insulin atau kurangnya kepekaan terhadap insulin ini terjadi terutama pada sel lemak, kemudian terjadi pada hati maupun otot. Ini ya. Jadi pankreas ini insulin yang disekresikan dalam aliran darah ini memadai, kemudian darah akan terjadi peningkatan glukosa ya di dalam darah. Otot tidak bisa menggunakan glukosa karena adanya resistensi insulin. Penyebabnya adalah bisa karena adanya obesitas, kemudian adanya keturunan atau faktor lainnya yang mengarah ke insulin perlawanan. Perbandingan DM tipe 1 dan tipe 2 ya, berdasarkan fitur. Kalau tipe 1 dan tipe 2 berdasarkan onset atau serangan. Itu kalau tipe 1 itu biasanya dia secara tiba-tiba, kalau tipe 2 itu biasanya dia gradual atau secara bertahap. Kemudian untuk usia saat onset atau age at onset itu dia pada DM tipe 1 itu usia berapapun ya, usia berapapun kebanyakan biasanya usia-usia muda. Tapi kalau DM tipe 2 sebagian besar pada orang dewasa. Kalau kebiasaan tubuh body habitat ini biasanya DM tipe 1 ini tipis atau normal, kalau DM tipe 2 dia sering obesitas. Kalau ketoasidosis ya ini biasanya DM tipe 1 itu masih umum, kalau DM tipe 2 masih langka. Yang sering ketoasidosis biasanya masih DM tipe 1. Kemudian auto antibody kalau DM tipe 1 biasanya hadir atau ada, kalau tipe 2 nggak ada. Sampai ke prevalensi ya, kalau DM tipe 1 biasanya kurang lazim, kalau DM tipe 2 dia lebih lazim 90 sampai 95% itu dari penderita diabetes. DM tipe berikutnya, klasifikasi DM berikutnya adalah DM gestasional ya. Nah, ini biasanya sering didiagnosis pada pertengahan atau akhir pada wanita hamil ya. Karena kadar glukosa darah yang tinggi pada ibu diedarkan melalui plasenta ke bayi. Diabetes gestasional ini biasanya harus dikontrol ya untuk melindungi adanya pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, ini biasanya memiliki diabetes gestasional ini bagaimanapun atau menempatkan ibu pada risiko untuk mengembangkan diabetes tipe 2 ini di kemudian hari. Nah, jika terjadi diabetes gestasional, risiko pada bayi yang belum lahir bahkan lebih besar daripada risiko pada ibu. Resiko bagi ibu termasuk biasanya harus operasi sesar, karena biasanya kalau bayi ibu yang mengalami gestasional ini biasanya bayinya akan besar, kemudian ada komplikasi lain yang bisa kita temukan. Nah, ini ya, plasenta menghasilkan hormon yaitu estrogen, kortisol, dan laktogen plasenta manusia. Kemudian hormon-hormon ini akan menghambat fungsi insulin dan kadar glukosa akan
terjadi peningkatan. Tes diagnostik untuk DM ya, yang pertama adalah pemeriksaan fisik yang harus kita lakukan, kemudian pemeriksaan gula darah 4 jenis, kemudian ada analisis urin gula ya, atau pemeriksaan analisis urin, kemudian protein urin, kemudian urin mikroalbumin atau keton ya. Kemudian HbA1c, ada insulin, antibody baseline untuk tipe 1 dan GEMA. Nah, ini perawatan diabetes ya. Perawatan diabetes yang bisa kita terapkan ya pada pasien-pasien DM, ada terapi non farmakologikal atau farmakologi. Kalau terapi non farmakologi itu bisa exercise, kemudian manajemen stres, ada pendidikan perawatan kaki atau food care education, kemudian ada diet, ada penghentian merokok ya. Nah, ini untuk non farmakologi. Kemudian untuk farmakologi biasanya ada obat hipoglikemik oral, kemudian ada insulin, ada analog insulin, kemudian perawatan kaki atau intervention foot care, yaitu perawatan kaki ya, kemudian intervensi pada kardiologi dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan ya, intervensi yang bisa kita lakukan pada pasien DM. Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien DM yang pertama adalah ketidakseimbangan nutrisi ya, berhubungan dengan peningkatan hormon stres. Bisa juga ini biasanya disebabkan oleh adanya masalah medis ya, dan ketidakseimbangan insulin maupun makanan atau aktivitas fisik. Yang kedua adalah resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan adanya imobilitas dan kurangnya sensasi yang disebabkan oleh biasanya adanya neuropati. Berikutnya, kurangnya pengetahuan tentang keterampilan perawatan diri ya, ini biasanya disebabkan kurangnya pendidikan diabetes atau kurangnya pendidikan diabetes yang mendalam atau penata laksanaan yang berkelanjutan pada pasien DM. Nah, ini manajemen keperawatan pada pasien DM yang sering kita temukan ya, evidence based nursing-nya. Yang pertama adalah terkait nutritional modifikasi atau modifikasi nutrisi ya, yang harus kita berikan pada pasien DM. Yang kedua adalah olahraga rutin ya. Yang ketiga, pemantauan glukosa secara rutin. Yang keempat, terapi obat. Dan yang kelima, pendidikan klien atau pendidikan kesehatan terkait perawatan kaki gitu yang bisa kita berikan pada pasien DM. Ini berikutnya adalah terapi insulin ya. Untuk terapi insulin, klasifikasi farmakokinetik ya, ada yang rapid acting, ada yang short acting, ada juga yang intermediate ya, ada yang long acting ya, tergantung jenis insulin yang diberikan ya kepada pasien. Komplikasi insulin ya, komplikasi terapi insulin biasanya adanya alergi lokal, kemudian ada lipodistrofi, kemudian adanya resistensi insulin dan lipohipertrofi. Ini yang biasanya kita temukan. Oke. Kemudian komplikasi DM yang pertama adanya komplikasi akut. Yang pertama adalah hipoglikemi ya. Jadi hipoglikemi itu merupakan kadar glukosa darah yang rendah yang tidak normal terjadi ketika glukosa darah turun hingga kurang dari 50 sampai 60 juga bisa. Hipoglikemi ini dapat terjadi kapan saja, siang maupun malam hari, dan ini sering terjadi sebelum makan ya, terutama jika makan ditunda atau makanan
ringan hilang. Atau pasien DM itu tidak makan ringan dihilangkan ya. Misalnya hipoglikemi tengah hari dan hipoglikemi pada Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nggak ada suaranya ya, Pak? Ya, delok suara Diwisan. Iya, kaget saya. Kok hilang suaranya? Pak Dodi mana? Nah, Oke, sampean ada. nih. Tiba-tiba keluar sendiri. Oh, Tak kira HP saya yang error. Iya, sama. Saya juga kaget juga loh kok. Saya Lancar. tidak ada lagi suaranya. cek Iya, suara ada. saya terdengar. Suaranya ada. Bentar, Gambar ya, Pak. Bapak. Oh, enggak, sebentar saya sandu. Oh, ini sudah Terlihat jelas. jelas banget. Saya juga kaget kok. Terputus. Oke, gini ya kendala sinyal. Terlempar semua. Iya, Pak. Oke, bentar Bapak, Ibu. Saya ambil screenshot. Oke, saya lanjutkan, ini tindakan darurat ya, tindakan darurat biasanya untuk pasien yang tidak sadar atau yang tidak dapat menelan biasanya dapat diberikan suntikan glukagon ya atau dengan cara subkutan maupun intramuskular. Kemudian glukagon adalah hormon yang diproduksi oleh sel alfa pankreas yang merangsang hati untuk melepaskan glukagon atau biasanya melalui pemecahan glikogen, glukosa yang disimpan, dan glukagon ini biasanya dikemas sebagai bubuk dalam botol atau harus dicampur dengan pengencer sebelum disuntikkan. Ya. Setelah injeksi glukagon biasanya mungkin diperlukan waktu hingga 20 menit agar pasien sadar kembali ya. Kalau di rumah sakit atau di unit gawat darurat biasanya pasien yang tidak sadar atau tidak dapat menelan dapat diobati dengan 25 sampai 50 mili 50% dextrose dalam air ya yang diberikan secara intravenous. Pengelolaan ya, manajemen atau pengelolaan yang pertama, pengobatan segera harus diberikan bila terjadi hipoglikemi. Rekomendasi yang biasa adalah untuk 15 gram biasanya karbohidrat
karbohidrat, kemudian menambahkan gula biasanya pada jus ya. Kemudian tingkat glukosa darah juga harus diuji ulang dalam 15 menit. Nah, edukasi pasien yang harus kita berikan yang pertama adalah penting bagi pasien diabetes, terutama mereka yang biasanya menerima insulin ya, untuk mengetahui bahwa mereka harus membawa beberapa bentuk gula sederhana setiap saat jika dia mengalami hipoglikemi itu sudah bisa siap diminum. Pasien disarankan untuk tidak makan makanan pencuci mulut yang berkalori tinggi ya dan berlemak tinggi, misalnya kue kering, cake, donat maupun es krim ya, untuk mengobati hipoglikemi. Kandungan lemak yang tinggi itu biasanya dari makanan dapat memperlambat adanya penyerapan glukosa, dan gejala hipoglikemik mungkin tidak hilang secepat dengan asupan karbohidrat. Yang kedua, komplikasi yang kedua adalah ketoasidosis diabetik ya, atau biasa disebut dengan DKA, yang disebabkan oleh tidak adanya atau jumlah insulin yang sangat tidak memadai. Nah, ini biasanya mengalami defisit insulin yang tersedia, menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat maupun protein, dan biasanya pada pasien obesitas. Ada 3 gambaran klinis ya utama pada DKA. Yang pertama adanya hiperglikemi, yang kedua adanya dehidrasi dan kehilangan elektrolit, yang ketiga adalah asidosis. Oke. Nah, ini tanda gejala ya, tanda gejala pada ketoasidosis. Yang pertama adalah poliuri ya, polidipsi, kemudian enuresis, dehidrasi, takikardi, ortostasis, nyeri abdominal, kemudian mual, muntah, kemudian nafas bau aseton, kemudian pernafasan kusmaul, ada perubahan status mental, biasanya dia lebih agresif, kemudian seperti orang mabuk maupun koma. Ini tanda gejalanya. Pengelolaan manajemen pada ketoasidosis yang pertama adalah kembalikan volume darah yang bersirkulasi dan lindungi dari hipoperfusi cerebral ya, koroner maupun ginjal. Yang kedua, obat dehidrasi dengan infus IV ya secara cepat. Kemudian obati hiperglikemi dengan insulin yang diberikan secara intravena sesuai dengan resep ya yang sudah diberikan atau sesuai dengan dosis. Ketidakseimbangan elektrolit yang benar, tingkat kalium mungkin akibat dehidrasi atau asidosis. Kemudian pantau kadar kalium dengan cermat. Manajemen keperawatan yang pertama kita lakukan monitor tanda-tanda vital, kemudian pantau keluaran urin dan tanda-tanda kelebihan cairan, stabilkan jalan nafas ya, pernafasannya, sirkulasi pasien, dan kita perlu melakukan kaji pemantauan jantung dan oksimetri nadi. Kemudian pantau glukosa serum setiap jam maupun keton urin, pantau elektrolit dasar, osmolaritas maupun pH dan vena setiap 4 jam sampai pasien biasanya stabil. Tentukan dan obati penyebab yang mendasari adanya ketoasidosis ya, misalnya ada pneumonia, ada ISK maupun ada yang lainnya. Yang ketiga, komplikasinya adalah hiperglikemik hiperosmolar non-ketotic syndrome, yaitu biasa disebut dengan HHNS, yaitu kondisi serius di mana hiperosmolaritas dan hiperglikemi ini mendominasi dengan perubahan sensorium. Nah, ini perbedaan antara diabetik ketoasidosis dan hiperglikemi hiperosmolar ya. Kalau secara serangan, kalau ketoasidosis dia secara tiba-tiba, kalau HNS itu dia bertahap. Nah, ini bisa panjenengan baca sendiri nanti. Nah, untuk tanda gejalanya ada hipotensi ya, kemudian adanya dehidrasi berat, biasanya selaput lendir kering, turgor kulit buruk, kemudian ada takikardi, ada tanda-tanda neurologis variabel ya,
Misalnya ada perubahan sensorium, kejang, hemiparesis, dan tingkat kematian berkisar antara 10 sampai 40%. Evaluasi diagnostik yang perlu kita lakukan pemeriksaan laboratorium seperti glukosa darah, kemudian elektrolit atau GUN, hitung darah lengkap, osmolalitas serum, analisa gas darah, kemudian pemeriksaan fisik untuk melihat adanya perubahan status mental baik defisit neurologis vokal maupun halusinasi. Manajemen medis yang pertama adalah penggantian cairan, ya, bisa dengan cara mengkoreksi ketidakseimbangan elektrolit dan pemberian insulin. Yang kedua, insulin biasanya diberikan pada tingkat rendah, ya, terus menerus untuk mengobati adanya hiperglikemi, dan penggantian cairan IV dengan dextrose diberikan saat kadar glukosa menurun hingga kisaran 250 hingga 300 mg. Pemantauan ketat volume dan status elektrolit penting untuk pencegahan kelebihan cairan, gagal jantung atau disritmia jantung. Untuk pemantauan tekanan vena atau arterial sentral dan kalium ditambahkan ke cairan IV saat pengeluaran urin yang memadai. Kemudian pantau ketat tanda-tanda vital, status cairan, dan nilai laboratorium, ya. Mencegah cedera yang berubah dengan perubahan sekunder sensorium pasien. Status cairan dan keluaran urin dipantau secara ketat karena tingginya resiko gagal ginjal sekunder akibat dehidrasi berat. Kemudian penilaian hati-hati terhadap fungsi kardiovaskuler, paru, dan ginjal ini penting selama fase akut maupun pemulihan. Ini komplikasi utama, ya, komplikasi jangka panjang yang bisa kita temukan baik secara mikrovaskuler maupun makro. Kalau mikro itu bisa mata, ya. Biasanya karena glukosa darah tinggi dan tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah mata, menyebabkan renopati, katarak, maupun glaukoma. Kalau pada ginjal, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil dan kelebihan glukosa darah akan membebani ginjal mengakibatkan nefropati. Kalau neuropati, hiperglikemi merusak saraf di sistem saraf tepi dan ini dapat menyebabkan adanya rasa sakit atau mati rasa. Kemudian kaki luka mungkin tidak terdeteksi, terinfeksi, dan menyebabkan gangren. Kalau makrovaskuler itu pada darah otak, biasanya terjadi peningkatan risiko stroke dan penyakit cerebrovaskuler termasuk transient ischemic attack atau gangguan kognitif. Kalau pada jantung, tekanan darah tinggi dan resistensi insulin ini dapat meningkatkan resiko adanya koroner penyakit jantung. Kalau pada ekstremitas, penyakit pembuluh darah perifer disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah yang meningkatkan resiko berkurangnya atau kurangnya aliran darah di kaki, sehingga luka kaki itu cenderung sembuh perlahan berkontribusi pada gangren maupun komplikasi lainnya. Komplikasi makrovaskuler, jadi biasanya komplikasi makrovaskuler itu terjadi akibat perubahan dan pembuluh darah sedang hingga besar, dinding pembuluh darah menebal, kemudian ada selerosa dan tersumbat oleh plak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Akhirnya aliran darah tersumbat dan komplikasi makrovaskuler utama biasanya adanya penyakit arteri koroner, penyakit cerebrovaskuler, dan penyakit pembuluh darah perifer. Penyakit arteri koroner ini biasanya infark miokard 2 kali lebih umum pada diabetes. Kemudian penyakit arteri koroner dapat menyebabkan 50% sampai 60% dari semua kematian pada pasien dengan diabetes. Salah satu ciri uniknya biasanya penyakit arteri koroner ini pada pasien DM itu gejala iskemik yang khas mungkin tidak ada, tapi pasien mungkin tidak mengalami tanda-tanda peringatan dini, ya, tanda-tanda dini seperti penurunan aliran darah koroner maupun miokard, ya, atau infark. Nah, infark miokard ini dapat ditemukan hanya sebagian perubahan pada pemeriksaan EKG elektrokardiogram. Kemudian penyakit cerebrovaskuler, ya, jadi pada pembuluh darah otak itu juga dipengaruhi oleh adanya aterosklerosis yang dipercepat. Nah,
Biasanya perubahan oklusif itu atau pembentukan embolus itu di tempat lain, di pembuluh darah yang bersarang di cerebral. Pembuluh darah dapat menyebabkan adanya serangan iskemik ya, sementara maupun stroke juga bisa. Orang dengan diabetes mellitus itu biasanya memiliki resiko 2 kali lipat terkena penyakit cerebrovaskuler ya, karena pemulihan dari stroke mungkin terganggu pada pasien yang mengalami peningkatan kadar glukosa darah dan pada saat setelah stroke atau pasca stroke. Nah, gejala penyakit cerebrovaskuler mungkin mirip dengan gejala HHNS atau hipoglikemi. Berikutnya penyakit pembuluh darah perifer. Nah, ini perubahan aterosklerotik pada pembuluh darah besar itu pada ekstremitas bawah bertanggung jawab atas peningkatan kejadian itu biasanya 2-3 kali lebih tinggi ya daripada orang non diabetes, karena biasanya penyakit arteri perifer oklusif ini terjadi pada pasien DM. Nah, tanda gejalanya biasanya penyakit pembuluh darah perifer ini meliputi berkurangnya denyut perifer, nyeri pada daerah paha, betis, ya, atau nyeri pada saat berjalan. Manajemen. Yang pertama adanya pencegahan dan pengobatan faktor resiko ya aterosklerosis yang diterima secara umum. Bisa karena diet, intervensinya diet maupun olahraga. Kemudian penggunaan obat-obat untuk mengontrol hipertensi, berhenti merokok, kemudian kontrol kadar glukosa darah ya untuk mengetahui kadar glukosa. Kemudian pasien mungkin memerlukan peningkatan jumlah insulin ya, atau memungkinkan perlu beralih dari antidiabetes oral ke insulin ya selama sakit. Komplikasi mikrovaskuler, nah ini meskipun perubahan aterosklerotik makrovaskuler terlihat pada pasien DM maupun non-DM, perubahan mikrovaskuler unik untuk pasien diabetes itu biasanya perubahan mikrovaskulernya terdiri dari aneurisma, adanya eksudat atau penutupan kapiler vokal. Nah ini adanya retinopati diabetesnya. Jadi retinopati itu adalah kerusakan retina yang disebabkan adanya komplikasi DM ya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kebutaan. Nah, tanda gejalanya biasanya prosesnya biasanya tanpa rasa sakit. Nah, perdarahan termasuk floaters atau jaringan laba-laba di bidang visual maupun perubahan visual mendadak, termasuk penglihatan bintik-bintik atau kabur, kehilangan penglihatan total. Evaluasinya biasanya harus adanya pemeriksaan oftalmoskop maupun angiografi. Pengelolaannya, perawatan vokal digunakan untuk mengatasi edem, kemudian perawatan panratingal mungkin untuk mengurangi adanya proliferatif ya atau retinopati. Manajemen bedah biasanya produksi vitrektomi. Manajemen keperawatan ini biasanya berfokus pada pencegahan melalui pemeriksaan oftalmologi rutin, ya, kontrol glukosa darah, kemudian keefektifan diagnosis dini pengobatan. Jika terjadi kehilangan penglihatan, biasanya asuhan keperawatan juga harus menangani penyesuaian pasien terhadap gangguan penglihatan. Yang kedua ada neuropati diabetik, ya. Ini setelah neuropati atau penyakit ginjal sekunder akibat perubahan mikrovaskuler diabetik di daerah ginjal. Nah, ini biasanya komplikasi umum. Tanda gejalanya ada protein dalam urin, kemudian pembekakan kaki, pergelangan kaki maupun tangan, meningkatnya kebutuhan untuk buang air kecil, kehilangan selera makan, mual muntah, gatal terus-menerus, kemudian kelelahan. Manajemennya mempertahankan glukosa darah mendekati normal, pencegahan atau pengobatan intensif infeksi saluran kemih ya,
menghindari zat nefrotoksik, penyesuaian obat sebagai perubahan fungsi ginjal maupun diet rendah protein. Berikutnya adalah neuropati diabetes ya. Jadi neuropati diabetik mengacu pada sekelompok penyakit yang mempengaruhi semua jenis saraf termasuk perifer. Nah, ini untuk tanda gejalanya ada neuropati perifer, mati rasa, sensasi kesemutan atau terbakar, nyeri tajam, kelemahan otot, kehilangan keseimbangan, masalah kaki yang serius biasanya ada bisul maupun infeksi. Neuropati otonom, nah ini sama, kesulitan menelan, disfungsi ereksi pada pria, peningkatan atau penurunan keringat, kekeringan vagina, dan kesulitan berhubungan seksual. Ketiga, neuropati radiculoplexus ini mempengaruhi saraf di daerah paha, pinggul, bokong maupun kaki ya. Ini diabetes tipe 2 dan orang dewasa biasanya yang lebih sering mengalami ini. Berikutnya neuropati mononeuropati. Nah, ini biasanya kesulitan memfokuskan mata, kelumpuhan pada daerah sisi wajah atau Bell palsy, nyeri di bagian paha, perut maupun kesemutan di daerah kaki dan jari-jari. Komplikasi, kehilangan anggota tubuh, kemudian infeksi saluran kemih, ketidaksadaran hipoglikemi, tekanan darah rendah, disfungsi seksual, peningkatan atau penurunan keringat. Manajemennya analgesik, kemudian antidepresan, kemudian antiaritmi atau hipotensi. Nah ini, kalau nursing keperawatannya, perawatan kaki ya, pencegahan jatuh atau hipotensi postural, pencegahan aspirasi maupun pencegahan retensi urin yang perlu dilakukan. Nah, oke. Mungkin itu Bapak Ibu terkait asuhan keperawatan pada kasus diabetes mellitus ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Monggo Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan atau diskusikan, saya persilakan. Saya tak ambil screenshot.